Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Devi, Ibu Emi, Kak Devi? Alhamdulillah. Halo semuanya, selamat datang dan hadir kembali di podcast kita. Hari ini kita akan membahas mengenai sinergi sumber daya manusia bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Perkenalkan, saya Priska Dina Zahra sebagai host di podcast Drama oleh HMPS Ekonomi Syariah. Di podcast ini, kita akan membahas berbagai wawasan, inspiratif, dan solusi seputar perkembangan di dunia UMKM. Saya bersama dua narasumber yang istimewa yang akan berbagi pandangan dari pengalaman sisi lapangan dan sisi strategis. Narasumber pertama, Ibu Emi Widyasuti ME, dosen aktif di UIN Salatiga, saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Ekonomi Syariah. Beliau juga menjadi pelaku UMKM Multazab Shop, yaitu toko oleh-oleh umrah dan haji ya Bu. Untuk narasumber kedua tidak kalah inspiratif teman-teman, Kak Devi Ayu Purwaningrum. Ya. Dia mahasiswa aktif UIN Salatiga, nggak hanya fokus di akademik, dia juga aktif di organisasi teman-teman. Menariknya, di kesibukannya sebagai mahasiswa, Kak Devi ini menjalankan usaha di bidang fashion loh teman-teman, khususnya di hijab ya Kak ya? Iya, hijab. Kalau nggak salah itu namanya Previ ID. Previ.id. Previ.id. Dikewain ya semuanya. Baik, kita mulai diskusi hari ini. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Ibu Emi, nanti dilanjutkan oleh Kak Devi, memberikan tanggapan mulai sudut pandang Kak Devi seperti itu. Jadi Ibu Emi, kalau untuk kita yang mau membuka usaha ya, atau menggerakkan UMKM, langkah strategis apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu Ibu? Oke, langsung ke langkah strategis ya ini. Iya. Membicarakan UMKM itu sebenarnya nggak cukup ya kalau hanya setengah jam, 1 jam ya. Bahkan butuh waktu yang lama untuk membicarakan segala sesuatu tentang UMKM, potensinya dan strateginya. Kita kan sebenarnya tahu ya bahwa UMKM di Indonesia itu jumlahnya banyak sekali ya. Kalau kita lihat data dari pemerintah juga, kita lihat bahwa sektor dari UMKM itu sendiri macam-macam ya. Apalagi yang sekarang ini kan paling banyak disasar oleh masyarakat ya, atau pelaku UMKM itu dari sektor food and beverage ya, makanan dan minuman ya. Mungkin nggak kalah juga sama usahanya Mbak Devi yang bergerak dalam bidang fashion. Nah, ngomong-ngomong tentang UMKM juga, saya juga masih belajar ya Mbak ya dengan usaha saya, yang kebetulan saya bergerak di makanan ya, khususnya di oleh-oleh haji dan umroh. Kebetulan kalau usaha saya ini sebenarnya sudah sejak 2015 ya. Iya, sudah 2015, tetapi dulu memang di Boyolali ya dulu. Saya domisili di Boyolali, kemudian hijrah ke sini ya kan. Karena saya rasa usaha tersebut masih sangat potensial, kemudian saya bawa ke sini dan alhamdulillah memang respon dari masyarakat juga sangat baik. Nah, berkaitan dengan tadi ya, langkah-langkah strategis apa yang bisa dilaksanakan oleh UMKM ya. Mungkin kalau kita melihatnya dari sisi akademisi ya, saya pernah membaca sebuah buku ya, buku Philip Kotler ya, mungkin teman-teman juga nggak asing. Philip Kotler merupakan salah satu pakar pemasaran ya, yang menulis buku yang berjudul Marketing 5.0 ya, tentang teknologi yang memanusiakan manusia. Nah, kita sadar ya teman-teman semua ya bahwa sebenarnya UMKM itu yang harus dibenahi di bagian mana sih? Kan seperti itu pertanyaan yang sering muncul. Atau ini jawabannya sudah terlalu jauh ya? Belum ya? Belum. Ya, kita tahu ya bahwa sebelumnya kita itu kan masuk di beberapa tahapan revolusi ya. Ya kan, mulai dari revolusi agraria, kemudian kita beberapa tahun yang lalu kita di revolusi industri 4.0. Nah, ciri dari revolusi 4.0 itu apa sih? Cirinya itu kan adalah segala aktivitas kehidupan manusia itu dijalankan dengan internet, ya kan, dengan terdigitalisasi seperti itu. Artinya yang harus dilakukan oleh UMKM apa? Nah, tadi dari buku yang saya baca itu dari bukunya Philip Kotler ya, bahwa aktivitas saat ini
atau pada zaman sekarang ini kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat itu banyak terjadinya perubahan perilaku konsumen. Iya. Ya, dulu kan orang itu berbelanja itu sangat nyaman kan, hanya berbelanja secara offline gitu ya Mbak Devi. Face to face. Iya, face to face. Kita nyoba baju harus datang ke toko, ya kan seperti Iya. itu. Kemudian kita harus meraba bahannya seperti apa. Mungkin kalau dari teman-teman semua Mbak Devi sendiri, kalau beli hijab kan nggak harus dicoba di toko gitu ya. Iya. Nah, tetapi dengan adanya COVID 2019 lalu, ternyata itu mendorong penggunaan teknologi itu sangat masif sekali. Ya, penggunaan teknologi itu merupakan sebuah kewajiban bagi UMKM. Artinya apa? Kalau UMKM kita mau maju, mau berkembang, kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya adalah kita harus adaptif, kan gitu ya. Kita bisa menyesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak, oleh masyarakat zaman sekarang. Karena apa? Karena tiga fundamental tersebut. Yang pertama tadi kemajuan teknologi yang sangat masif, kemudian perilaku konsumen yang berubah, ini akan menyebabkan model bisnis kita juga harus menyesuaikan dan berubah. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian ya Mbak ya. Ketika teknologi berkembang, teknologi maju, ini menyebabkan perilaku konsumen juga tentu berubah kan. Nah, perilaku konsumen yang berubah tentu harus diikuti dengan apa? Model bisnis yang harus menyesuaikan ya. Makanya kalau kita melihat ya UMKM yang ada di Indonesia, kalau mereka ingin maju, ingin berkembang, ya kita harus menyesuaikan. Seperti itu sih Mbak. Iya. Kalau dari sisi saya. Kakak Devi silahkan. Kalau dari aku sendiri mungkin pertama kali aku memulai bisnis itu karena aku pernah dengar bahwasannya kalau pintu 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Jadi dari situ aku mulai karena pengennya sebenarnya aku mulai usaha itu dari SMA. Jadi mulai jualan-jualan kerudung. Terus di situ itu teman-temanku nanya kayak ini dulunya di mana? Karena di situ aku melihat ada peluang. Akhirnya aku nyetok lah banyak dan mulai berjualan di situ. Dan ketika masuk kuliah semester 1-2 itu aku belum jualan Bu. Yeah. Nah aku mulai jualan itu 2023 berarti setelah 1 tahun kuliah aku mulai dengan karena sebelumnya jual brand orang ya Bu ya, karena akhirnya aku jual atas nama brand aku sendiri. Dan sebenarnya brand aku itu dulu dijalanin sama 2 orang Bu, aku sama temanku. Dan nama Previ.id itu dari singkatan nama kita berdua. Nah karena sekarang udah sendiri-sendiri, jadi akhirnya aku mau ganti brand, tapi karena sekarang masih di Shopee sama di Instagram sama TikTok itu masih Previ, jadi akhirnya aku kenalin di sini tuh Previ.id. Tapi untuk teman-teman semua yang mau nyari di Instagram ataupun Shopee, TikTok, kalian bisa carinya tuh bloom.evolve. Langsung ya promosi ya. Iya, karena ini semuanya. Pasarnya cukup luas ya Bu. Terus anak-anak ekonomi juga kan pasti tertarik gitu untuk beli, jadi ya udahlah promosi sekalian. Jadi buat teman-teman bisa dicek Instagramnya itu ada Bloom Evolve. Nah di situ. Jadi aku cukup aktifnya tuh di TikTok Bu. Jadi tiap pagi itu biasanya aku live. Nah untuk strateginya sendiri, aku kan ngeliat trennya Bu ya. Jadi teman-teman juga mungkin otomatis paham gitu loh. Semisal ini lagi tren apa nih, ini lagi tren apa, terus lagi senang pakai hijab apa, yang murah apa, biasanya kan gitu ya kalau perempuan ya. Itu di situ aku tampil Bu. Jadi aku memperkenalkan hijab aku, terus juga tetap memasarkan kepada mereka apa yang aku pakai gitu loh Bu. Jadi aku biasanya tuh pakai hijab panjangan kayak gini. Sebenarnya aku Pasmina ya. Iya, pasmina. Jadi aku biasanya trial dulu Bu, ini nyaman nggak sih, terus bisa bertahan berapa lama. Jadi kalau misal bahan ini cocok buat dipakai ke kampus, nanti aku kenalinya juga ke anak-anak kampus gitu. Tapi kalau misal ini bisa dipakai kemanapun, jadi aku bisa kenalinya juga ke semua orang gitu. Kalau dari aku itu Berarti ini usahanya Kak Devi itu online ya? online bentuknya, tapi di rumah juga ada. Oh, ini ada rencana mau buka official store nggak? Pengennya gitu sih, tapi nunggu nanti dulu, nunggu produknya banyak dulu. Jadi ketika aku buka itu, yang aku pengen itu udah banyak gitu loh. Jadi bukan cuma hijab, tapi ada berbagai fashion yang bisa dikenalin banyak orang juga gitu. Kalau dari poinnya Bu Emi tadi Iya. tuh berarti kita tuh harus mengikuti zaman ya berarti. Iya, Kan sekarang tentu. sudah ada Shopee, Tokopedia, semua serba online. Tapi ini nanti tuh berdampak nggak ya Bu sama untuk
UMKM yang offline seperti itu? Ya itu makanya yang namanya UMKM ya tadi dengan adanya teknologi ya Mbak ya. Jadi tadi yang saya sampaikan teknologi itu sebenarnya itu kan bagus ya. Kita itu ada teknologi itu untuk memudahkan pekerjaan kita kan. UMKM misalnya UMKM kayak punyanya Mbak Devi mungkin dia punya Shopee ya kan. Kalau dia bisa pakai asisten AI ya kan, bisa pakai chatbot itu kan kita bisa lebih baik kan kinerja kita, mulai dari pemasaran kita lebih baik. Coba bayangkan ya, kalau kita hanya mengandalkan tenaga manusia, ya kan, ibaratnya kalau ada orang yang tanya, misalnya Mbak Priska nih, pengen lihat produk di tengah malam pas belum bisa tidur ya, kemudian tiba-tiba membutuhkan informasi dari produknya Mbak Devi ini, ya, kalau Mbak Devi udah tidur kan nggak mungkin dia mau jawab ya kan, paling akan dijawab besok paginya kan. Nah, oleh karena itu kan maka itu yang dinamakan teknologi. Nah, UMKM yang mau bergerak untuk bisa beradaptasi dengan perilaku itu kan kaitannya dengan perilaku Mbak. Orang itu kan sekarang itu mobilitasnya sangat tinggi ya. Mereka pengen belanja apapun tetapi dia tidak mau dibatasi oleh jarak ya kan, mau kita beli di luar negeri ya kan, mau beli di luar Jawa dan lain sebagainya, mereka nggak mau dibatasi oleh batas-batasan geografis itu. Makanya harus adaptif itu tadi ya, kuncinya adalah bahwa UMKM itu harus adaptif ya, artinya bisa beradaptasi apa yang ada di sekitar kita. Kalau teknologi yang sedang maju itu ada di sekitar kita, maka kita juga harus menggunakan teknologi tersebut ya, menyesuaikan dengan perilaku konsumen dan seterusnya gitu. Kayak gitu sih Mbak Priska. Kalau makanya kalau keberadaan online store, oke, teknologi sekarang itu memang memudahkan kita untuk menjual produk secara online ya, tetapi kadang orang yang menjadi konsumen kita, pelanggan kita, itu tidak semuanya akan nyaman dengan online, ya kan? Seperti itu kan. Nah, makanya kalau dari pengalaman saya sendiri sih, meskipun saya menjual produk saya secara online ya, anak-anak atau karyawan di tempat saya ini kebetulan kalau di toko saya ya, di usaha saya selalu berusaha memberdayakan anak-anak mahasiswa dan alumni ya kan, seperti itu. Jadi karyawan-karyawan saya itu adalah mahasiswa, alumni ya, alumni mahasiswa. Dan kalau misalnya kayak kemarin pas sesi Ramadan, saya melibatkan mahasiswa siapa yang pengen kerja di tempat saya gitu ya. Anggap aja karena kita belajar di ekonomi ya, anggap aja itu sebagai lab ya. Bagi saya itu usaha saya itu adalah lab saya, di mana saya bisa belajar tentang manajemen, mahasiswa pun juga bisa belajar di situ. Di semua usaha kan kita pasti nggak lepas dengan namanya sumber daya manusia, seperti yang dibilang tadi, karyawan ambil jadi mahasiswa dan alumni seperti itu. SDM kan ini juga salah satu pilar utama juga ya Bu dalam pertumbuhan ekonomi. Banget pastinya. Ya kan? Lalu bagaimana dampaknya kalau SDM kita tuh nggak berkembang secara optimal untuk UMKM? Mbak Devi dulu mau tanggapan? Kalau menurut aku sebenarnya SDM sendiri ya, kalau untuk UMKM itu kan sebenarnya tuh banyak pelatihan-pelatihan ngumpul dari dinas-dinas. Saya kan juga magang di Dispernaker. Nah di situ itu banyak pelatihan untuk UMKM, apalagi food and beverage. Bukan cuma itu, ada juga pelatihan untuk make up dan lain sebagainya. Jadi tiap daerah itu ada pelatihannya sendiri-sendiri. Jadi untuk meningkatkan SDM sendiri kayaknya itu dari pribadi deh. Kalau menurut aku. Karena kalau misalnya iya betul. Ada dorongan dari pribadi Mbak tentunya. Iya. Benar. Kalau menurut aku kayak gitu. Karena kalau misal dilihat dari kita menuntut untuk pemerintah mengadakan, sebenarnya itu udah ada wadahnya, udah ada pelatihannya, cuma kitanya aja gitu yang harus mengulik informasi. Kita juga yang harus cari tahu ini pelatihannya apa, di mana, dan basic kita itu di mana. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Oke, dan tentu ya kalau menurut pengalaman saya ya, baik itu bekerja di sektor formal ataupun non formal, itu yang paling penting itu yang tidak kalah penting ya, bukan yang paling penting adalah salah satunya soft skill Mbak. Soft skill. Iya. Karena ada perbedaan sekali ya antara mahasiswa-mahasiswa yang mereka mungkin ya soft skill itu kan salah satunya bisa didapatkan dari organisasi ya Mbak ya, kayak Mbak Priska ini. Nggak mungkin kan Mbak Priska ini bisa ngobrol dengan lantang, dengan berani tanpa ikut organisasi. Pasti kita ada
keberanian kan kalau ikut organisasi. Nah, soft skill itu yang salah satu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Bahkan mungkin ya kita pernah melihat itu Mbak Devi, beberapa postingan yang ada di Instagram, ada ya sebuah perusahaan atau toko mereka sedang melakukan rekrutmen. Mereka banyak sekali ya orang-orang yang melamar pekerjaan. Mereka belum sempat wawancara Mbak, itu belum sempat wawancara orang-orang yang melamar di tempat mereka. Mereka cuma apa? Mereka iseng naruh misalnya sampah ya, nih sampah plastik ya jatuh di sini kan, ya kan, dilewati sama pelamar itu tadi. Anak itu punya inisiatif, dipungut ya kan, diambil, dibuang di tempat sampah, langsung diterima. Ya, jadi tidak hanya sekedar kemampuan akademik kayak gitu ya, karena memang sedikit banyak apa yang kita dapatkan di perkuliahan ya secara teoritis tentu belum 100% akan pasti digunakan, cuma pasti ada kesenjangan kan Mbak ya. Dan yang dibutuhkan yang namanya orang kerja termasuk di dunia UMKM ya soft skill itu, inisiatif Mbak tentunya ya. Dan inisiatif penting. Gimana misalnya ya yang namanya orang usaha itu kan juga tidak setiap hari kita bisa ke usaha kita ya, misalnya saya harus datang ke toko setiap hari ya kan, ngecek enggak, paling enggak minimal setiap hari kita bisa komunikasi lewat WA ya seperti itu, atau telepon memastikan gimana sih kalau ada pesanan seperti itu. Nah, kalau karyawan itu dia minim sekali inisiatifnya ya toko kita juga akan nggak berkembang, karena memang yang namanya usaha itu sumber daya manusia nggak hanya dari pemilik usahanya, dari SDM yang menjalankan usaha itu ibarat kakinya Mbak. Ya. Jadi kita punya usaha, kakinya itu adalah sumber daya manusia kita. Kalau mereka nggak jalan ya toko kita akan stuck di tempat kayak gitu. Aku setuju sih Bu sama itu. Iya kan? Soalnya aku juga di rumah kan jualan hijab pun bukan cuma online ya. Betul. Aku kenalin ke tetangga aku dan akhirnya tetangga aku tuh ikut jualan gitu. Jadi reseller ya gitu. Jadi inisiatif dan inovatif ya, mereka bisa memberikan masukan misalnya, Mbak saya punya rencana nih untuk pengembangan produknya seperti ini, mulai dari packagingnya dan lain sebagainya. Mereka mau memberikan masukan, termasuk hal-hal yang sifatnya mungkin sepele bagi orang ya, tentang keramah tamahan ya Mbak ya. Jadi kalau kita punya karyawan, punya toko, misalnya kita sendiri, kita memperlakukan diri kita sendiri ya. Ketika kita beli baju, kita merasa terbantu dengan salah satu karyawan, mereka mau mencarikan ya. Jadi karyawan itu kan mereka juga memiliki fungsi closing ya terhadap pembelian ya. Kadang kan orang beli itu kan suka bingung ya, milih yang mana ya, milih yang mana. Biasanya karyawan itu yang goalsnya tuh di situ. Kalau ibu, kalau kakak cocoknya pakai warna ini. Nah, seperti itu yang penting. Jangan hanya diem, ya terserah ibu mau yang mana gitu. Seperti itu sih. Berarti kalau untuk karyawan Bu Emi, kalau untuk di masa depan Mbak Devi mau membuka rekrutmen, itu nanti bakal ada pembekalan kan untuk karyawannya Ibu. Seperti tadi ramah-keramahan itu kan pasti ada training juga ya Bu ya untuk karyawan, entah itu learning by doing atau pembekalan dari Ibu sendiri. Nah, saya mau tanya untuk strategi di usahanya Ibu itu untuk SDM-nya itu juga diberi pembekalan terlebih dahulu sebelum rekrutmen atau training seperti itu Bu? Saya Mbak Devi dulu deh ini. Gimana? Untuk sekarang belum punya karyawan, gitu masih sendiri. Iya. Jadi untuk kalau untuk di masa depan Mbak Devi ada pandangan nggak untuk strategisnya nanti gimana untuk karyawan? Untuk training kayaknya perlu ya Bu ya, apalagi untuk sikap gitu, ramah-tamahan. Karena kalau misalnya kita loyal sama konsumen, juga konsumen akan balik ke kita gitu. Karena kalau misal servis kita baik, ya otomatis konsumen juga akan balik lagi karena betah gitu sama pelayanan yang kita kasih ke mereka. Itu sih. Kalau Ibu? Ya penting ya Mbak ya kalau kita memberikan training, makanya perusahaan-perusahaan besar mereka rela merogoh kocek yang besar ya untuk memberikan pelatihan ya, karena pelatihan itu adalah investasi ya, investasi untuk perusahaan. Kalau kita punya sumber daya manusia yang oke, yang berkompeten, yang keren ya kan, itu yang untung siapa sih ya kan? Perusahaan. Semuanya kan ya, karyawan juga ya kan juga. Dan itu adalah sebuah investasi ya. Jadi investasi itu tentu bukan sesuatu yang
hanya nampak saja. Kita investasi dalam bentuk peralatan, ya, toko, aset. Itu investasi yang terlihat. Tetapi sumber daya manusia, kita memberikan pelatihan, ya, kita memberikan training, itu adalah investasi yang tidak terlihat, seperti itu. Dan kalau di usaha saya sendiri pun by doing ya Mbak ya. Jadi apalagi kalau kita mempekerjakan mahasiswa, anak-anak Gen Z ya, ini Mbak Priska kayaknya Gen Z juga ya. Gen Z itu kan model belajarnya mungkin mereka nggak suka didikte kan ya. Jadi natural aja sih, alami aja. Nanti seperti ini loh gitu. Ya, untuk menghindari turnover karyawan Mbak ya. Jadi keluar masuk karyawan itu kan juga mengindikasikan bahwa kondisi usaha itu kan nggak baik-baik saja. Sebenarnya kenapa sih kok karyawan kita pada sering keluar masuk? Nah, itu kan juga harus dicurigai bagi para pemilik usaha, kan gitu. Dari usaha kita Ya. Apakah kita kurang memberikan insentif atau perlakuan kita yang kurang baik sehingga membuat karyawan nggak nyaman? Itu juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan juga bagi seluruh pelaku usaha. Karena dulu kebetulan pas saya kerja habis lulus S1 itu saya dekat dengan HRD di perusahaan tempat saya bekerja, jadi saya sedikit paham lah gimana sih tentang dinamika ya keluar masuk karyawan kayak gitu. Nah, kan untuk pengembangan SDM seperti itu kan pasti ada tantangannya tadi ya Bu, seperti Gen Z kan nggak suka didikte atau lain sebagainya. Nah, menurut Ibu dan Mbak Devi nih, ada solusi nggak ya Bu untuk tantangan optimasi karakter SDM? Solusi karakteristik SDM. Jadi gini ya, kita masih karena ini mungkin Mbak Priska melihatnya dari sudut akademisi juga ya. Masih dari bukunya Philip Kotler itu tadi ya Mbak ya, bahwa sekarang itu kan sebenarnya kita itu hidup di generasi yang sangat beragam ya kan. Coba Mbak Priska hitung, ada berapa gen sih? Gen Z, Boomers, Millennial, sama Gen apa ya yang paling ya, betul ya Bu? Oke, masih tambah kan sekarang yang lahir 2025 ya kan. Jadi ini dalam buku tersebut itu disebutkan Mbak, bahwa kita itu saat ini hidup di zaman dimana kita hidup bersama-sama bareng dengan 5 generasi, ya kan? Mulai dari Boomers, ya kan? X, Y, Z, Alpha ya, mungkin tambahan lagi ya, Beta, iya, 2025, kayak gitu. Nah, kondisi tersebut ini Mbak, kalau dilihat dari beberapa penelitian ya Mbak ya, ini ada perbedaan perilaku Mbak. Antara gen-gen tersebut ya. Makanya kan teman-teman semua sering dengar ya, oh Gen Z ini pada sering keluar masuk kerja kayak gitu kan di berita ya kan. Nah, ini ternyata ada alasannya Mbak. Ya. Jadi kalau dalam perusahaan-perusahaan yang mungkin mereka sudah besar, sudah eksis, mereka rata-rata para CEO-nya ya atau manajemen tingkat atas, top manajemennya, mereka itu biasanya dihandle atau dipegang oleh orang-orang yang ada di generasi Boomers ya kan, kemudian Gen X seperti itu. Nah, mereka itu usianya berapa sih kan pasti jauh kan terpautnya dengan anak-anak Gen Z kan. Nah, anak-anak Gen Z seperti kalian itu dulu kan ketika kalian lahir ya sudah mengenal teknologi kan. Sudah ada yang namanya handphone ya kan, segala sesuatu sudah sangat terdigitalisasi, sedangkan generasi-generasi mereka ketika lahir itu ibaratnya mereka itu lahir setelah merdeka ya mungkin setelah zaman kemerdekaan. Jadi cara mereka hidup itu berbeda dengan kalian gitu loh. Jadi ketika kalian melamar dalam suatu pekerjaan misalnya di perusahaan dan kebetulan para pemimpinnya itu adalah orang-orang yang berada di generasi-generasi paling atas, ada perbedaan perilaku dan cara berpikir. Ya enggak? Ya. Kalian yang segala sesuatu lebih secara instan ya, bikin apa ya pakai ChatGPT ya kan, pakai AI. Enggak apa-apa, pakai itu kan enggak masalah ya Mbak Dewi ya. Seperti itu. Ini ternyata menyebabkan perbedaan cara bekerja ya Mbak ya, cara bekerja, cara berpikir dan semuanya. Dan kadang mereka menganggap gimana sih Gen Z ini kok ra iso kerja. Nah, dalam bahasa Jawa kan seperti itu. Dan Gen Z juga nggak mau kalah. Mereka
mereka dalam hati juga mengungkapkan, gimana sih wong zamannya teknologi yuk pegang komputer aja nggak bisa kan, kayak gitu. Nah, pengennya seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk mempertemukan dua arus yang berbeda, kita kan bisa menganggapnya itu arus yang berbeda ya, arus golongan atau generasi yang berbeda, maka salah satu caranya ya maka bagaimana kita bisa beradaptasi. Kalian bisa masuk ke arus mereka dan mereka juga masuk ke arus kalian, kan seperti itu ya. Kalau menurut Kak Devi gimana? Sebenarnya aku mau tanya dulu, Bu Em itu gen apa sih, Bu? Saya masuknya milenial, masih muda ya. Berarti kita beda dikit ya, Bu. Beda dikit ya, masih sepantaran ya. Sementara lah ya sepenelitian ini Gen Z semua. Saya masih milenial. Iya, betul. Kalau menurut aku sendiri, bisa dilihat dari tadi ya, Bu, ya. Karena kan kita ada 5 generasi nih, teman-teman. 5 generasi ini bukan hal yang gampang sih, karena tiap generasi juga beda-beda. Kalau tadi ada milenial itu sebenarnya dari yang sering dibicarain di podcast gitu kan, di internet. Kalau milenial itu agak keras kepala katanya, Bu. Terus kalau Gen Z itu lebih ke inisiatif. Jadi mereka itu melakukan apa yang mereka inginkan, bukan karena mereka disuruh ataupun apa, tapi kalau misal mereka ingin melakukan hal tersebut, mereka akan melakukan itu. Dan sebenarnya kita bisa manfaatin, Bu, kalau misal kita mau ngambil mereka untuk di usaha kita, membangun usaha kita, itu sebenarnya bisa banget. Apalagi untuk Gen Z. Nah, untuk Gen Z sendiri kan mereka kan sangat adaptif terhadap teknologi, Ya, Bu, ya. betul. Apalagi sama tren. Jadi meski di sini itu teman-teman tahu tren A, B, C, D, dari mulai velocity lah, dari mulai ini podcast aja kan kalian mengikuti tren kan. Nah, kalau misal dari segi usaha sendiri, aku menilainya itu kita tuh kalau mulai berusaha kita harus adaptif gitu loh sama teknologi. Bukan cuma jualan aja, tapi jualan itu kita kenalin melalui podcast, kita datang dengan membawa produk ataupun semisalnya, dan ataupun yang lainnya seperti kita velocity itu bisa mengenalin produk kita lah, hijab ataupun apa. Dan teman-teman di sini kan lagi tergila-gila sama velocity kan ya. Jadi apa-apa diketik itu velocity, apa-apa tuh apa gitu. Jadi menurut aku Dan pacu jalur ya. iya bener, Bu. Itu sampai luar negeri Iya. pacu jalur. Itu keren sih, Bu. Iya. Memperkenalkan budaya kita. Nah, menurut aku kayak kita tuh harus adaptif banget karena terutama untuk Gen Z itu kan yang banyak pegang HP ya, Bu, ya. Dari mulai scroll TikTok lah, Instagram lah. Dan mungkin teman-teman di sini tuh lebih sering buka TikTok daripada sering buka Google berita-berita dan lain sebagainya, ya enggak? Enggak semua kok Kak, tapi mungkin di beberapa, tapi enggak semua ya. Baik, jadi itu karena ada perbedaan gen itu tadi ya, Bu, perbedaan salah satunya, perilaku iya, betul. sama mindset itu tadi yang bikin mungkin ada sedikit cekcok atau perselisihan ya, big gap lebih, gitu ya, ada big gap. gap. Jadi sebenarnya optimasi SDM itu kan penting ya, Bu, ya, untuk entah UMKM atau perusahaan besar seperti itu. Jadi di UMKM itu penting nggak, Bu, misal ada pelatihan seperti itu atau untuk sebuah proyek untuk mengoptimalkan potensi SDM? Sangat penting ya tentunya. Jadi yang namanya ilmu ya, namanya kita belajar itu kan sampai liang lahat ya kalau dalam agama kita ya, nggak terbatas sampai usia. Sepanjang hayat kita itu adalah waktu kita untuk belajar ya. Makanya kan juga ada slogan ya, belajar itu ujian ya, bukan belajar untuk ujian. Ya enggak. Kan seperti itu. Jadi mau belajar itu adalah ujian untuk kita mau nggak belajar. Nah, termasuk dalam pengembangan bisnis ya, dalam pengembangan bisnis tentu kita juga harus selalu mengupgrade ya. Kalau kita nggak mengupgrade ya artinya kita nggak adaptif ya. Di bisnis yang saya jalankan itu pun juga ketika misalnya ada pelatihan afiliator seperti itu, saya mengikutkan ya, karyawan-karyawan saya beberapa seperti itu. Nah, itu artinya kita memang sudah melakukan pemasaran strategis atau kita sudah mendesain ya bahwa sebenarnya bisnis kita itu mau dibawa kemana sih, seperti itu. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah kita buat di bisnis kita, karena kalau kita
hanya berdiam diri saja, kita sudah puas dengan bisnis kita, dengan hasil kita, sedangkan orang lain, bisnis lain larinya lebih kencang, mereka sangat adaptif, ya pasti kita akan tertinggal. Kayak gitu, ya. Kalau menurut Kak Devi, bagaimana? Aku setuju sama Bu Emi sih. Karena kalau misalnya kita nggak adaptif gitu, ya kita akan ketinggalan. Apalagi kan sekarang perubahan zaman kan cepat banget ya, Bu. Iya, betul. Kayak nggak kekejar gitu. Kalau misalnya kita lengah dikit tuh udah ketinggalan Iya, gitu. Berarti kita harus adaptif, cari tren dan mengikuti Iya, gitu ya, betul. Bu ya. Jangan menutup diri lah. Jangan menutup terhadap- diri. Tapi untuk potensi SDM, saya rasa UMKM dan perusahaan besar itu punya tanggung jawab yang besar banget sih untuk mempertanggungjawabkan potensi SDM-nya lebih berkembang seperti itu kan, Bu. Ini saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Kak Bu Emi dan Kak Devi. Kan Bu Emi dan Kak Devi ini ada usaha masing-masing kan ya, Bu ya. Jelas Ibu Emi ada karyawan, dan untuk Kak Devi mungkin entah di masa depan atau beberapa bulan lagi mungkin akan merekrutmen karyawan. Amin. Amin. Harus dong ya, harus. Anak ekonomi kok. Seperti yang kita kan dari tadi bahas tentang SDM, pelatihan, learning by doing, dan lain sebagainya. Saya mau tanya untuk Bu Emi dan Kak Devi, untuk dampak untuk UMKM ya, kalau SDM mereka tuh dikembangkan secara optimal begitu, Bu. Menurut Bu Emi dan Kak Devi bagaimana? Ya, saya rasa jawabannya adalah luar biasa ya, Mbak. Ya. Karena kita melihat UMKM di Indonesia itu jumlahnya banyak banget loh, Mbak. Sangat banyak, Bu. Sangat Dari banyak semua sekali, bidang kan, ya. fashion, Itu kan and UMKM, beverage. usaha mikro, kecil, dan menengah. Mikro banyak, kecil banyak, menengah juga banyak, ya kan? Banyak semua itu. Nah, ketika sebuah UMKM mereka mampu menjalankan, mengorganisir, memanajemen usahanya dengan baik, ya termasuk dalam pengembangan SDM, tentu dia akan berkembang. Nah, seperti yang kita pelajari ya dalam ekonomi ya, ketika UMKM itu mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Ini misalnya kita punya bisnis ya, karyawan kita baru 5 nih misalnya, semakin berkembang ya, kita kasih training, kasih pelatihan karyawan-karyawan kita ya yang akan membesarkan bisnis kita, maka ini kan tentu akan menambah kapasitas usaha kita, Iya, kan betul, ya. benar. Usaha kita makin besar. Kalau makin besar tentu lebih banyak karyawan yang kita Iya, betul. butuhkan, kan. Nah, itu artinya apa? Ketika usaha kita memang kita kelola dengan baik, maka kesempatan kerja itu akan terbuka lebar ya, terbuka lebar, Luas. otomatis ya kesempatan kerja meningkat, ya kan, pengangguran tentu juga akan turun. Akibatnya apa? Kesejahteraan masyarakat juga meningkat ya, karena semua orang punya duit nih ya. Kalau orang kerja itu kan kita punya uang kan, kita punya uang, kita bisa melakukan aktivitas konsumsi, daya beli bagus kan, seperti itu. Artinya kalau semua itu sudah berjalan dengan baik ya tentu kontribusinya bagi pembangunan nasional ya akan tentu sangat lebih bagus ya kan, kita sangat prihatin sekali ya Mbak ya, sekarang ini pengangguran di mana-mana ya kan, PHK terjadi di mana-mana ya kan, makanya kita hanya butuh satu modal ya, modal niat ya kan. Kita misalnya Bu, kita nggak punya modal nih, nggak keterbatasan modal, nah Biasanya makanya lebih ke modal ya, Bu ya. karena itu, nah tetapi kan kita punya kompetensi yang harus kita miliki, salah satunya adalah collaboration. Nah, collaboration itu apa sih? Kolaborasi. Misalnya nih Mbak Devi, Mbak Devi belum punya karyawan kan, belum punya karyawan, tetapi punya teman yang memiliki kesamaan produk untuk dijual. Misalnya bisa joinan ya, ada investor ya, nanti modelnya bagi hasil atau seperti apa. Ini kan bisa merekrut karyawan, seperti itu sih Mbak. Terima kasih Bu. Kalau menurut Kak Devi gimana? Kalau menurut aku, kalau misal sumber daya manusia itu optimal, otomatis ke impact ke kitanya juga akan sangat bagus gitu. Dan aku setuju sama Bu Emi yang tadi bilang, karena kalau misal sumber dayanya juga meningkat, otomatis usaha kita kan juga akan semakin besar ya Bu ya. Dan kita juga harus maintenance-nya tuh harus bagus juga. Jadi nggak semata-mata udah dibiarin aja gitu. Ya kita juga harus maintenance-nya baik gitu. Terus ada pelatihan atau misal ada seperti tadi afiliator ya Bu ya. Itu Pelatihan. kita juga ikut pelatihan itu. Jadi kita bukan cuma masarin jual aja, tapi kita juga harus tahu ini strateginya tuh gimana, terus kita harus masuk ke dunia pemasaran online tuh gimana, apa sih yang harus dipelajarin gitu sih. Kalau saya kan
insya Allah ya, saya ada rencana di masa depan tuh pengen buka usaha gitu ya Bu ya. Karena Bu Emi dan Mbak Kak Devi kan udah buat usaha. Kalau menurut Bu Emi dan Kak Devi, kalau saya udah mau buat usaha itu perlu nggak saya rekrutmen karyawan terlebih dahulu? Entah 1 atau 2 atau saya dulu gitu Bu. Nah, kalau dari saya jawabannya, usaha yang baik itu bukan usaha yang hanya dipikir ya. Dilakukan. Doing, ya do it. Betul. Lakukan. Nah, kalau kita hanya aku nanti pengen punya bisnis, pengen usaha, kita kan nggak tahu seberapa butuhkah karyawan saat ini atau beberapa waktu lagi. Tetapi ketika kita sudah terjun ke bisnis, Mbak Priska misalnya juga jual apa ketertarikannya nih kalau Mbak Priska makanan ya kayaknya. Saya suka Kayaknya makan. makanan. Kalau hanya dipikir nunggu besok-besok ya kita nggak akan tahu butuh atau enggak. Sedangkan yang namanya orang usaha, kita mempekerjakan orang, itu kan nggak hanya digaji dengan doa kan Mbak, Iya, ya, iya, tetapi digaji dengan uang. Ya. Nah, makanya kalau bisnis yang baik itu adalah bisnis yang tidak hanya dipikir, tapi langsung dikerjakan. Jadi kita bisa tahu nih, ya karena kalau kita tahu dari apa yang ada di lapangan itu lebih real Mbak, Lebih real. ya lebih real kan. Kita jualan, kamu jualan makanan, ya Mbak Priska jualan makanan. Berapa sih kira-kira keuntungan saya dalam sehari, sebulan? Otomatis kan kalau memang keuntungan kamu ini progresnya bagus, ya kan, otomatis kan kamu membutuhkan karyawan kan. betul. Ya, jadi tidak hanya dipikir nanti saya kira-kira butuh karyawan apa enggak sih kayak gitu. Jadi lihat dulu bagaimana kondisi real di lapangan gitu. Iya. Kalau menurut Kak Devi sendiri bagaimana? Kalau menurut aku, karena aku mulainya sendiri ya, jadi menurut aku sendiri dulu. Sendiri dulu. Jadi kalau misal kamu udah mantep nih nambah tim, karena sebenarnya tim itu tuh bagaimana buat kita tuh tambah berpikir, tambah ide dan lain sebagainya. Karena kalau misal kita tetap jalan sendiri dan manfaatin profitnya itu sendiri, menurut aku juga akan gimana ya, kayak kurang baik aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita butuhnya A, karena gini loh, kalau menurut aku, misal kita mau nambah tim, kita tuh harus belajar dulu, kita harus tahu dulu tugas dia tuh apa. Karena kalau misal kita udah menjalani apa yang kita mau, apa ya namanya, kita mau nambah orang nih di bagian A, dan kita harus tahu dulu tugas dia apa. Nah, ketika kita nambah orang, ya kita udah tahu tugas dia itu apa, dan semisal dia agak kurang baik gitu melakukan tugasnya, kita udah tahu kamu tuh harusnya kayak gini gitu. Dan ketika kita mau nambah 1 ataupun 2 orang lagi, tetap kita harus melakukan kayak gitu. Dan kalau semisal kamu nih mau memulai usaha, kamu sendiri dulu kalau menurut aku. Sendiri dulu. Ya, nanti kalau semisal kamu mau usahanya buat leverage, nanti kamu nambahnya tuh buat orangnya buat apa dulu. Misal kamu butuhnya tuh buat yang nungguin stand, atau misal kamu maunya buat orang host live, karena pemasaran kamu lewat apa, ya kamu nambahnya di situ. Jadi dikit-dikit. Jadi kita punya kriteria sendiri ya untuk karyawan ini tuh tugasnya di sini begitu ya Mbak? Gitu. Ya makanya kalau di bisnis-bisnis atau perusahaan yang besar kan ada Mbak ya, setiap karyawan itu kan tidak boleh melakukan semua pekerjaan, ya enggak? Iya betul Bu. Ya. Kan tugas saya ya ini. Iya, kita punya tugas masing-masing. Iya, Karena apa? Karena semua ibaratnya kalau orang Jawa nek kabeh ditandangi, ya. Iki dadi temuan ya. Penuaan. Nek kabeh ditandangi, hasilnya bisa jadi malah nggak optimal. Ya kan harusnya apa? Harusnya orang yang punya potensi memasarkan produk. Kalau dia sampai memproduksi, sedangkan dia nggak punya kompetensi nggak punya skill untuk memproduksi, untuk memasak, ya bakal kacau lah. Ya seperti itu. Jadi harus ada. Kalau di perusahaan-perusahaan besar harus aja ada job desk-nya ya, kemudian ada job spesifikasinya, job spek-nya apa seperti itu supaya jelas tugasmu ini loh. Gitu. Berarti kayak melakukan apa yang kita kuasai gitu kan? Iya ya, sesuai dengan kompetensi apa. Itu kan nanti terlihat Mbak ya. Kadang ketika kita ngerekrut karyawan itu kan misalnya Mbak Priska ini lulusan ekonomi ya kan. Ekonomi itu kan luas banget ya. Ekonomi luas banget. Sebenarnya kan belum terlihat ketika Mbak Priska baru masuk sehari 2 hari, belum kelihatan. Ya, tetapi nanti seiring berjalannya waktu itu akan kelihatan. Oh, ternyata Mbak Priska ini kemampuannya di pemasaran nih. Nah, makanya kalau host live ini bagus nih. Nah, kan kayak gitu akan terlihat. Nah, jadi owner pun juga harus jeli melihat potensi dari karyawannya sehingga dia bisa menempatkan pada posisi-posisi di usahanya yang tepat kayak gitu. Baik, berarti
peran ownernya dalam apa itu tadi, job desk-nya atau keahlian dari SDM-nya itu juga skillnya, penting ya kompetensinya Bu ya. penting banget. Iya. Sebelumnya saya terima kasih untuk Bu Emi dan Kak Devi atas insight-nya dan pengalaman. Baik, teman-teman semua yang mendengarkan masih di sini kan semuanya? Masih dong. Jadi dari diskusi hari ini atau yang kita bahas hari ini itu bisa disimpulkan kalau kita mau membuka usaha atau UMKM itu kita dari diri sendiri dulu ya Kak ya. Kita mau melakukan atau enggak. Jadi jangan dipikirkan ya Bu ya, duit. Untuk semua teman-teman yang masih mikirin, aduh aku mau bikin usaha Duit ini. itu dua duit loh ya. Duit dan duit. Iya. Duit dan duit. Jadi untuk teman-teman di sini nih yang masih mikirin, aduh, aku mau bikin usaha ini. Jangan dipikirin doang, lakuin. Ya. Terus juga tadi ada langkah strategis juga ya untuk UMKM. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang nonton punya usaha, lihat tren ya Bu ya, lihat tren, adaptif. Kalau tren TikTok Velocity sambil pakai produk ya Kak ya. Ya, misal gini, ini dibuat Velocity ya. Celurnya nggak diginiin ya. Kamar hijab ya Bu. Terus juga untuk pengoptimalan sumber daya manusia itu tadi dari diri sendiri, mau atau enggak kita Iya, melakukan. betul banget. Apalagi untuk Gen Z ya, Mbak ya. Jadi Gen Z Gitu. juga betul. Jadi untuk teman-teman cari tempat-tempat pelatihan ya, itu kan mulai dari diri sendiri tuh. Maksudnya jangan nunggu orang lain ya Bu ya, Betul. diri sendiri. Terus kalau ada ya untuk pelaku UMKM juga harus memperhatikan pelatihan karyawannya ya kan Bu ya. Boleh. Jadi entah itu training atau pembekalan itu perlu kan Bu. Terus kalau SDM berkembang kan tadi juga sangat berdampak untuk UMKM. Jadi diharapkan pelaku UMKM ini dapat memaksimalkan SDM-nya. Kan itu nanti yang diuntungkan kan semua ya Bu. Iya, benar. Dari karyawan, perusahaan, entah UMKM kan yang diuntungkan semua, nggak satu sisi Iya, begitu. betul banget. Untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian ada apa ya, tadi seperti yang aku bilang akan ada rencana mau bikin usaha. Kalau teman-teman ada yang kayak gitu, ingat kata Bu Emi, duit ya Kak. Duit ya, duit sama duit. Itu penting banget, jadi nggak dipikirin doang ya Bu ya. Betul, langsung action. Langsung action. Contohnya tuh kayak Kak Devi sekarang udah ada usaha jilbab ya. Untuk kan jangan lupa dikepoin tadi Pravi ID ya Kak. Di Instagram itu namanya belum. Oh, berarti udah rebrand. Insya Allah. Insya Allah gitu. Jadi penting jangan takut gitu ya Bu ya kalau mau buat usaha kan. Kan biasanya Kak ada mikir, aduh modal nih, aduh Iya, gimana betul. nih gitu kan. Bisa manfaatkan kolaborasi. Bisa manfaatkan kolaborasi juga. Kolaborasi tadi antara Mbak Devi atau apa gitu ya. Betul banget. Sangat bermanfaat sekali diskusi hari ini teman-teman. Jadi kita tegasin ulang nih. Duit ya, duit. Baik, sebelumnya saya Priskadina Zahra mewakili teman-teman pendengar kepada Bu Emi dan Kak Devi atas pengalaman dan insight-nya kepada kita. Saya yakin diskusi hari ini tuh akan bermanfaat banget untuk saya sendiri maupun untuk pendengar semuanya. Baik, untuk teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan diskusi hari ini. Saya Priskadina Zahra izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.